Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Yunita Sari, NPM 215400668, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya tentang penelitian tindakan kelas yang berjudulkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Scheme Turnamen atau TGT untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik di kelas 1 SDN Negeri Ngadean Surakarta. Yang pertama, di bab 1 itu ada pendahuluan, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rasa percaya diri peserta didik di kelas 1 itu yang sangat rendah, dikarenakan di kelas 1 itu anak-anaknya sukar untuk menjawab pertanyaan, kemudian tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau ragu-ragu akan kemampuan pada dirinya, sehingga hal tersebut menjadi perhatian agar proses pembelajaran itu tidak berlangsung secara monoton dan terjadi kepasifan antara peserta didik dan juga guru, sehingga perlu adanya tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara penerapan model pembelajaran kooperatif. Di kelas 1 ini dalam pembelajarannya guru juga belum menerapkan berbagai metode atau model pembelajaran yang bervariasi, sehingga metode belajarnya itu belum memenuhi atau memfasilitasi sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, sehingga perlu adanya inovasi yang terbaru, yaitu salah satunya dengan penerapan model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif itu salah satunya ada tim games turnamen, di mana tim game turnamen ini dijadikan salah satu solusi agar kepercayaan diri peserta didik itu dapat meningkat ketika proses pembelajaran terjadi. Kemudian fokus masalah pada penelitian di sini adalah bagaimana cara meningkatkan percaya diri peserta didik di kelas 1 SD Negeri Gandean Surakarta dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang terjadi di kelas 1 SD Negeri Gandean Surakarta ini adalah salah satunya penerapan model pembelajaran kooperatif. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Team Scheme Turnamen atau TGT yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, terutama di kelas 1 SD Negeri Gandean Surakarta, melalui implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Team Scheme Turnamen atau TGT dalam proses pembelajaran. Kemudian manfaat dari penelitian ini salah satunya untuk peserta didik, di mana penelitian ini memiliki manfaat agar peserta didik itu menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran, kemudian merasa senang karena pembelajarannya bersifat menyenangkan dan bervariasi. Kemudian masuk di bab 2 yaitu ada kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya itu ada pengertian tentang model pembelajaran. Pengertian dari model pembelajaran merupakan suatu perencanaan dari proses pembelajaran yang berisikan gambaran seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir suatu pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada yang pembelajaran kooperatif atau pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Kajian teori yang kedua ada model pembelajaran tipe Team Scheme Turnamen atau TGT. Model pembelajaran Team Scheme Turnamen atau TGT merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang untuk pembelajaran secara berkelompok, di mana model ini menempatkan peserta didik itu dalam suatu kelompok yang bersifat heterogen. Heterogen di sini memiliki arti di setiap kelompok peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian tingkat akademik yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, dan juga ras suku yang berbeda. Kemudian dijadikan satu untuk dilakukan kompetisi atau permainan secara berkelompok atau tim.
Kemudian ada langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran tipe TGT atau Times Games Turnamen. Yang pertama itu ada presentasi kelas. Pada presentasi kelas ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari ini dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Peserta didik diharapkan untuk memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru pada tahap presentasi belajar. Kemudian tahap yang kedua itu ada belajar kelompok. Pada kesempatan belajar kelompok ini, setiap tim dipersilakan untuk belajar secara bersama-sama, mulai dari bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdiskusi bersama-sama, dan juga memahami materi secara bersama yang telah dipaparkan oleh guru pada presentasi belajar yang tahap pertama tadi. Kemudian yang tahap ketiga itu ada games. Pada tahap games ini, setiap kelompok berisikan 4-5 anggota untuk menjawab atau berkompetisi dalam permainan games. Biasanya gamesnya itu berisikan suatu kartu atau kartu bernomor. Di situ tuh biasanya diisikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru pada tahap pertama dan juga yang sudah didiskusikan dengan kelompok belajarnya. Pada tahap keempat yaitu ada turnamen, di mana pada tahap turnamen ini peserta didik setiap kelompok itu berkompetisi untuk merebutkan suatu nilai atau berkompetisi secara akademik. Yang terakhir itu ada penghargaan. Tim yang sudah melaksanakan atau mendapatkan nilai secara sesuai dengan ketentuan maka nanti akan mendapatkan penghargaan. Kemudian ada kelebihan dari model pembelajaran TGT atau Times Game Turnamen. Yang pertama itu melibatkan peserta didik yang memiliki pemahaman atau akademik yang rendah itu dapat ikut serta dalam pembelajaran secara berkelompok atau tim. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan rasa saling menghargai, kemudian saling menghormati, dan saling menerima pendapat satu sama lain. Yang ketiga itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga berinovatif. Kajian teori yang ketiga itu ada kepercayaan diri. Yang pertama itu ada pengertian percaya diri. Percaya diri merupakan keyakinan akan kemampuan pada diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu hal yang diinginkan. Hal-hal tersebut dapat ditandai dengan berbagai karakteristik dari percaya diri. Yang pertama itu dapat menetralisasi ketegangan. Kemudian yang kedua dapat mengontrol diri. Yang ketiga itu dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat itu dapat berkomunikasi secara dengan baik. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Pada penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Times Game Turnamen dalam proses pembelajaran. Sehingga hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah dirumuskan melalui implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Times Game Turnamen yang dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe games turnamen yang diterapkan di kelas 1 dalam proses pembelajaran, nantinya rasa percaya diri peserta didik itu akan meningkat dan terus berkembang menjadi lebih baik. Bab ketiga itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada subjek penelitian dan juga objek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini dilakukan di kelas 1 SD Negeri Gandean Surakarta yang berjumlahkan 28 peserta didik, di mana 16 peserta didik perempuan dan 12 peserta didik laki-laki. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan. Pada perencanaan di sini merupakan tahapan awal dari siklus penelitian, di mana di perencanaan ini
terdapat beberapa kegiatan seperti menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini berupa modul pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan juga ada beberapa lembar observasi, kemudian lembar tes, angket, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, melaksanakan apa yang sudah dirancang sesuai dengan modul pembelajaran. Kemudian juga memberikan pemahaman tentang bagaimana teknik atau runtutan-runtutan dari sintaks pembelajaran tipe TEM Scheme Turnamen yang nantinya akan diterapkan atau diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas 1. Prosedur penelitian yang ketiga itu ada perencanaan, di mana perencanaan ini dilaksanakan beriringan dengan tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap perencanaan ini merupakan bentuk realisasi dari adanya lembar observasi yang sudah dilakukan untuk dapat melihat kelebihan dan juga kekurangan dari tindakan siklus penelitian yang nantinya akan dijadikan feedback untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana baiknya atau alternatifnya seperti apa. Prosedur penelitian yang keempat itu ada refleksi, di mana pada refleksi ini merupakan kegiatan merenungkan dan mengkaji hasil tindakan siklus penelitian, kemudian mencari dan menetapkan tindakan baru yang lebih efektif untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan mengetahui bagaimana proses pembelajaran dari peserta didik dan juga guru sehingga dapat mengumpulkan informasi atau data mengenai rasa percaya diri peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang terjadi secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada angket. Angket di sini adalah tingkat pengukuran bagaimana tingkat rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat diukur sebelum melakukan atau mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe TEM Scheme Turnamen dan sesudah melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe TEM Scheme Turnamen dalam pembelajaran, sehingga nantinya dapat dilihat bagaimana tolak ukur atau tingkat presentase dari rasa percaya diri peserta didik. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga itu ada tes. Tes di sini merupakan uraian pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, di mana tes ini dilakukan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, kemudian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, dan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting yang dilakukan secara verbal dengan narasumber. Kemudian ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini dikumpulkan dengan sistem analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, di mana teknik analisis data yang dilakukan dengan kuantitatif di sini data tentang kepercayaan diri peserta didik yang diperoleh atau dihasilkan dari beberapa perencanaan atau pelaksanaan, yaitu dari lembar observasi, kemudian angket, dan juga dari hasil post test yang sudah dilakukan. Kemudian analisis data yang bersifat kualitatif di sini itu berupa seperti dokumentasi, kemudian hasil wawancara dan sebagainya. Terima kasih, sekian penyampaian penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.